mempersiapkan biaya pendidikan anak, atau mungkin ibadah haji, umroh, atau mungkin bisa juga keliling dunia, ya. Itu pasti sesuatu hal yang mungkin ada di benak kita, walaupun terkesannya mungkin muluk-muluk ya. Tapi semua itu bisa kita lakukan di dalam tahap planning atau perencanaan. Di dalam perencanaan, setelah kita tahu sebetulnya tujuan tujuan perencanaan keuangan kita itu apa, lalu kita bisa tuh atur strategi. Apa saja yang akan kita lakukan untuk menuju ke tujuan itu tadi. Jadi ibaratnya keluarga itu adalah suatu organisasi. Saya mengumpamakannya seperti itu. Ya, organisasi yang mungkin organisasi terkecil yang ada di masyarakat gitu. Yang kedua, ada yang namanya prinsip organizing atau mengatur. Nah, di sini kita sudah mulai tuh mengelompokkan atau kita bisa mengatur pos-pos pengeluaran ataupun pos-pos pendapatan menjadi bagian-bagian terkecil atau menjadi bagian yang lebih rinci. Sehingga ketika nanti kita istilahnya menggunakan dana-dana atau alokasi-alokasi di dalam pos itu tadi itu sudah tepat sasaran. Ya, misal untuk biaya listrik, air, kemudian dapur atau ya istilahnya dapur itu ya untuk makan seperti itu ya. Kemudian misalnya transportasi, lalu mungkin kalau ada cicilan rutin bulanan ya, itu kita kelompokkan di situ. Bagaimana metodenya? Metodenya bisa menggunakan teman-teman juga mungkin sudah sangat paham ya, ada metode penyisihan menggunakan amplop. Atau ada yang pakai celengan ya. Jadi di celengan itu ada nama-nama, misalnya untuk sedekah, kemudian untuk ibadah, kemudian untuk pendidikan dan lain sebagainya. Itu cara mengatur dari masing-masing keluarga mungkin akan berbeda, menyesuaikan dengan tujuan itu tadi yang pertama. Nah, yang ketiga adalah kita aplikasikan actuating atau pelaksanaan. Ya, bagaimana melaksanakan perencanaan dan pengaturan atau pengelompokan tadi setelah 1 dan 2 terpenuhi, tentu harus diikuti dengan pelaksanaan yang istilahnya kita punya komitmen lah. Kita punya komitmen untuk yuk kita bersama-sama yuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita istilahnya mungkin dituliskan ya bersama-sama ya. Kalau dalam keluarga kan seperti itu, pasti ada komunikasi antara suami dan istri yang ayo habis ini kita tahun ini mau ngapain nih, kita punya target-target tertentu dan itu masing-masing keluarga juga akan berbeda gitu. Nah, yang keempat itu controlling ini tentu juga dibutuhkan istilahnya apa ya, selain kontrol dari pasangan atau dari ya mungkin suami, istri, atau mungkin anak, kalau anak sudah mengerti ya, sudah mulai dewasa, kita juga seharusnya punya kemampuan mengontrol diri sendiri atau self control dengan cara bagaimana imbangi dengan melaksanakan 1, 2, 3 tadi secara konsisten ya, terhadap komitmen dan disiplin, lebih istilahnya lebih ke komitmen terhadap diri sendiri. Ini kan sering ya kita, apalagi kalau di bulan puasa ya, mendekati hari raya gini, banyak tuh sel-sel, entah itu pakaian, entah itu mungkin diskonan makanan, atau mungkin barang-barang yang sebetulnya belum terlalu kita butuhkan gitu ya. Nah, itu kita butuh tuh kontrol diri sendiri. Kita benar-benar butuh nggak sih barang ini? Itu tadi salah satu bentuk controlling juga. Seperti itu. Itu hal yang prinsip kalau kita bisa adopsi dari prinsip manajemen POAC. Saya rasa dari teman-teman manajemen juga sangat mahir lah ya ini ya. Cuman karena ini konsepnya adalah di lingkungan keluarga, saya kira ini adalah komitmen antara
mungkin kalau belum ada anak, berarti komitmen antara dua orang yang sebelumnya kita benar-benar tidak kenal satu sama lain. Nah, kemudian kita bersatu dalam satu keluarga yang intinya keluarga ini adalah organisasi terkecil di lingkungan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk tahap ke pengelolaan di bulan Ramadan. Sebetulnya seharusnya pengelolaan keuangan di bulan-bulan 11 bulan yang lain seharusnya tidak ada perbedaan ya. Tapi mungkin kadang kita merasa kalau di bulan Ramadan tuh kayaknya ada banyak yang membengkak gitu ya, anggaran atau biaya entah bukber di sana, entah bukber teman SD, SMP, SMA gitu ya. Itu kadang kok rasanya malah membengkak, padahal makan kita juga cuman berbuka dan sahur. Nah, cuman karena kondisi yang sekarang juga ada perbedaan ya, karena di masa pandemi, jadi ada penyesuaian juga. Bisa jadi buber-buber tadi juga akan menghilang, karena gimana pun juga dari pemerintah juga kita diminta untuk menghindari kerumunan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ada beberapa tantangan yang mungkin harus kita sesuaikan dengan pos-pos pengeluaran di 11 bulan yang lain. Jadi kalau mungkin di 11 bulan yang lain ya, itu ada pendapatan bisa didapatkan dari pendapatan gaji atau dari usaha jika teman-teman mempunyai usaha atau berdagang gitu ya. Itu bisa digunakan untuk pengeluaran rutin rumah tangga, misal seperti tadi air, listrik, pulsa, transport, kemudian mungkin ada langganan internet gitu ya. Nah, kalau di bulan Ramadan kita bisa menganggarkan sebagai makan sahur dan berbuka. Nah, seharusnya tetap mengikuti anggaran bulanan secara normal, tapi yaitu tadi, kita mungkin tidak terasa, ternyata tiba-tiba membengkak, entah itu untuk buka bersama, entah itu untuk berbagi, ya, gitu. Nah, ada juga pos-pos yang, sebentar, mohon maaf, saya mute dulu. Oke. Nah, ada juga mungkin pendapatan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan itu ada THR. Bagi teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan rezeki, bisa bekerja dan sudah bisa mendapatkan haknya, punya THR. Nah, itu juga bisa kita kelola tuh. Tetapi ada beberapa alokasi yang mungkin bisa kita pakai ya. Karena di bulan Ramadan kita ada pemasukan dari penghasilan bulanan dan juga ada THR. Nah, misal untuk alokasi pendapatan dari gaji bulanan atau usaha, kita harus sudah mengalokasikan selama bulan April dan Mei. Karena ini kan April bulan puasa, kemudian Mei kan kita lebaran ya. Nah, itu kita sudah bisa memulai tuh. Kita bisa membuat anggaran, kemudian kita atur pengeluaran rutin bulanan. Nah, kita usahakan nggak sampai terpakai untuk kebutuhan lebaran atau Ramadan. Kalau misalnya untuk alokasi pendapatan dari gaji atau usaha. Ya. Selanjutnya, kita bisa antisipasi pengeluaran yang tak terduga. Misalnya, takjil ya, takjil yang mungkin nanti kita bisa masukkan di pos THR atau kita bisa masukkan di pos dana darurat atau karena itu kan hal-hal yang tidak terduga ya. Kalau misalnya kita sudah bisa punya jadwal tuh biasanya kan ada takjil di masjid A, takjil di masjid B. Nah, itu kan bisa kita anggarkan tuh. Nah, itu bisa kita alokasikan dari pendapatan gaji bulanan. Nah, yang dari THR. Nah, ini karena mungkin karena masa pandemi juga ya, bagi beberapa masyarakat ada yang terdampak pandemi, kemudian terkena PHK, lalu mungkin cash flow-nya juga kurang lancar, sehingga ketika kita
mendapatkan istilahnya mendapatkan apa ya? Mendapatkan yang lebih baik dari teman-teman yang lain. Dalam arti ini kita masih bisa bekerja, kita masih bisa mendapatkan apa namanya tambahan bulanan mungkin atau mendapatkan THR. Nah, ini kesempatan kita untuk yang pertama alokasi THR. Itu bisa kita alokasikan ke zakat dan sedekah. Nah, momennya ini pas banget nih kalau pas Ramadan ya. Zakat dan sedekah. Yang pertama, zakat fitrah karena memang wajib untuk kita ya zakat fitrah setidaknya itu harus kita alokasikan. Kalau zakat fitrah ini per kepala kalau dari Basnas kemarin infonya turun dari tahun lalu kan 40.000, sekarang menjadi 35.000. Tapi itu tadi sekarang apa namanya menyesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga juga. Yang intinya adalah kalau per kepala itu 35.000 lah paling tidak ya. Itu. Lalu misal dalam satu keluarga 4 orang tinggal dikalikan aja, anggaplah kalau 40.000 ya 160.000 itu harus sudah kita anggarkan. Kemudian bisa juga mungkin dipakai untuk zakat mal jika memang kita sudah memenuhi untuk melaksanakan zakat mal dan belum terlaksana. Nah, ini bisa kita alokasikan dari dana THR. Lalu sedekah. Sedekah ini juga betul-betul harus kita manfaatkan karena momennya juga pas sekali di bulan Ramadan. Entah itu mungkin teman-teman kan sering, saya yakin RBA juga sering ya seperti ini ya karena memang RBA ini kan komunitas yang non profit. Jadi bahkan tidak hanya di bulan Ramadan saya rasa. Seperti ini pun saya rasa juga sudah berbagi sharing ilmu dengan teman-temannya yang lain itu juga luar biasa. Ya. Yang kedua itu alokasi THR bisa digunakan di ini membayar hutang konsumtif. Kenapa saya menyebutkan pembayaran hutang konsumtif? Kembali lagi kita sudah ada di masa pandemi itu hampir 1 tahun lebih mungkin ya. Tahun lalu itu kita hari raya juga sudah pandemi, cuman kan masih betul-betul stop ya perekonomian betul-betul nggak jalan saya rasa yang tahun lalu itu. Nah tahun ini setidaknya kita sudah mendapatkan kelonggaran dari pemerintah. Nah, oleh karena itu alokasikan THR untuk membayar hutang konsumtif sebagai dampak dari pandemi. Mungkin bisa jadi karena terkena PHK, kemudian cash flow-nya juga sedikit kurang lancar sehingga kalau kita beruntung mendapatkan THR ya itu tadi kita bisa bayar hutang konsumtif. Lalu yang ketiga bisa kita alokasikan sebagai dana darurat ya. Dana darurat ini bisa kita pakai untuk misalnya karena ini masa pandemi ya, jadi kita gunakan untuk pemenuhan protokol kesehatan atau juga bisa dipakai untuk misal kebutuhan biaya karena sakit, lalu biaya bantuan untuk keluarga, itu juga bisa kita alokasikan dari dana THR. Selain dari yang gaji bulanan ya, jika THR kita istilahnya persentasenya itu cukup lah. Mungkin nanti dibantu Pak Krisno ketika nanti prakteknya bagaimana begitu. Nah, yang intinya adalah ketika kita sudah mendapatkan atau beruntung untuk mendapatkan THR tadi, berapapun nominalnya, berapapun jumlahnya, paling tidak kita sudah punya bayangan nih mana berapa saja yang akan diposkan, untuk apa saja yang akan diposkan. Nah, dana darurat ini idealnya biasanya 12 kali dari pengeluaran rutin bulanan. Itu idealnya. Lalu alokasi untuk kebutuhan lebaran. Seperti yang tadi Mbak Sofia juga katakan. Alokasi untuk kebutuhan lebaran itu bisa misal paket ya, hampers kayak gitu-gitu. Kemudian ini angpau nih untuk keponakan-keponakan. Ya, mungkin bagi yang keluarganya masih di dekat, yang nggak perlu mudik, itu bisa ketemu, bisa join, bisa gabung, alhamdulillah. Tapi kalau yang mungkin keluarganya jauh, yang diperlukan mudik, nah itu nanti kita tunggu dulu mudiknya, nunggu sinyal bagus dari pemerintah.
Jadi alokasi untuk kebutuhan lebaran juga pasti harus kita sesuaikan di masa pandemi. Kalau sebelum pandemi mungkin kita bisa oh ya, oke, 1 menit lagi ya. Kalau sebelum pandemi kita bisa menggunakan dana dana alokasi kebutuhan lebaran itu mungkin untuk makan-makannya itu banyak, kue-kuenya beli banyak, tapi karena sekarang masa pandemi yang makan juga mungkin kita-kita aja gitu ya. Jadi nah itu kita sesuaikan juga. Lalu bisa kita alokasikan untuk kebutuhan sekolah anak. Kalau ada kelebihan, nah kita bisa tambah aset investasi. Ya. Opsional bisa untuk budget Idul Adha, karena di sini kan juga Idul Adha, begitu. Nah mungkin ini singkat lagi ya, bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan, ya, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di bulan Ramadan. Kita harus lebih disiplin tuh selama bulan Ramadan dengan cara apa? 1, list pengeluaran atau buat catatan yang lebih disiplin, ya, buat alokasi selama paling nggak 30 hari ke depan lah. Lalu yang kedua, jangan tergoda pada pinjaman online. Karena memang pinjaman online itu cepat cairnya, syaratnya mudah, gitu. Seperti yang tadi saya katakan, misal kita nggak butuh-butuh banget, ada sale, 50%, 70%, padahal kita nggak butuh, nggak usah pinjam online. Lalu yang ketiga, tidak tergoda untuk isi dompet digital, ya, yang sebetulnya mungkin kita sudah anggarkan, tapi tiba-tiba overload dari pos yang sudah kita anggarkan, begitu. Waktu saya masih adakah? Waktunya sudah habis, Bu. Mungkin 2 menit lagi ya. Oke, baik. Jadi singkat kata, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, gimana pun diri. Kalau di dalam keuangan keluarga, maka bagaimana kita bekerja sama dengan anggota keluarga. Mungkin kalau anak sudah mengerti nominal uang ya, kita bisa ngomong sama anak-anak bahwa, Dek, Kak, ini sudah waktunya 1 hari cuma 5.000 nih misal, ya sudah, berarti cukup itu aja. Dan lagi terkait dengan kondisi pandemi, tidak semua masyarakat kita akan mendapatkan THR ya. Jadi THR ini merupakan rezeki bagi kita yang mungkin nanti akan teman-teman dapatkan atau yang sudah kita dapatkan. Karena kembali lagi, masa pandemi ini yang betul-betul sulit ya secara ekonomi, gimana pun kita harus menyesuaikan juga. Dan berapapun nominalnya yang kita dapatkan, baik itu dari bulanan atau dari usaha berdagang, wajib kita syukuri. Begitu. Mungkin itu saja Mbak Sofia dari saya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ria untuk pemaparannya, komprehensif sekali ya tadi perihal prinsip-prinsip pengelolaan keuangan ini sebagaimana yang kita pahami dari planning sampai controlling itu sendiri. Yang sempat disampaikan Bu Ria tadi, Ramadan ini momen di mana harusnya pengeluarannya lebih sedikit ya, karena kelihatannya kebutuhannya lebih sedikit, tapi kenyataannya seringkali malah membengkak nih pengeluarannya. Nah, setelah diidentifikasi ternyata ada kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya, yang memang apalagi budaya di Indonesia yang memang membutuhkan itu, dan kuncinya adalah di menetapkan atau merencanakan sejak awal kira-kira apa aja sih yang yang menjadi prioritas seperti itu. Dan tadi sempat dibahas juga perihal pos-pos ya, pengelompokan untuk pengeluarannya. Terima kasih Bu Ria sekali lagi untuk pemaparannya. Nanti mungkin dari para peserta yang hadir, apabila ada yang hendak didiskusikan lebih lanjut dengan Bu Ria, bisa dituliskan ya di kolom percakapan ini, atau mungkin yang sedang menonton di YouTube juga bisa. Selanjutnya langsung saja kita simak bersama pada narasumber kedua kita, yaitu Pak Krisno Septian. Pada Pak Krisno dipersilakan. Ya, makasih Mbak Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
untuk sesi kedua ini saya melanjutkan dari Bu Ria tadi, yaitu praktek mengelola keuangan keluarga di bulan Ramadan. Nah, di sini ada dua kata kunci, keuangan keluarga dan Ramadan. Atau saya biasa menyebutnya itu akuntansi rumah tangga. Karena kalau saya bicara keuangan aja, saya mati gaya, ya uang aja gitu. Tapi kalau kita bicara akuntansi rumah tangga, itu seperti yang dibilang oleh orang Barat, Spencer, di bukunya tahun 1903, akuntansi rumah tangga itu nggak cuma masalah teknikal kualitatif ngitung uang aja, tapi juga perlu ilmu lain. Misalnya, ketika kita ingin beli gadget untuk anak, kita nggak cuma lihat kita sanggup nggak beli gadget, berapa speknya, gimana speknya, apakah lemot nggak nanti gitu. Tapi kita juga harus memperhatikan psikis anak gitu, karena nantinya ketika kita beli suka, kita harus juga memikirkan ada risiko yang harus ditanggung gitu. Jadi nanti anak jadi peduli nggak ya sama lingkungan gitu, atau lainnya gitu. Atau misalnya contoh lain, beli hewan peliharaan, misalnya cupang gitu misalnya. Ya kita nggak sekedar suka, tapi juga ada psikisnya apa? Mungkin psikis pasangan kita gitu, istri. Ya, ngapain beli cupang mahal-mahal, orang segede jempol aja cuman 500 sampai jutaan. Mendingan beli ikan gurame 30.000 bisa 2 kali makan. Mungkin gitu kan ya kalau ngelihat itu gitu. Nah, jadi ketika kita bicara akuntansi rumah tangga, kita tuh bijak gitu menggunakan keuangan karena kita memperhatikan berbagai aspek gitu. Mau sesultan apapun, kalau dia beli asal beli tanpa memperhatikan itu, pasti akan ada risiko di belakangnya. Gitu, risiko misalnya kayak tadi beli gadget, ternyata anaknya jadi nggak peduli sama lingkungan, dan itu pun masih mending kalau dia tahu dan menyesal. Yang lebih parah kalau dia nggak menyesal, udah nggak apa-apa anak-anak ini, itu kan yang bahaya gitu ya. Gitu. Tapi ada hal yang nggak perlu pikir-pikir juga ketika mengeluarkan keuangan di rumah tangga itu. Apa itu? Ya sedekah. Gitu. Nah, kalau kita bicara akuntansi rumah tangga di bulan Ramadan, berarti keuangan itu harus memfasilitasi kegiatan yang ada di Ramadan. Dan goalnya itu goal yang ada di Ramadan, bukan goal keuangan gitu. Apa itu goalnya Ramadan? Yaitu sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'alakum tatakun gitu, agar kita menjadi orang yang bertakwa gitu. Jadi ketika kita bicara akuntansi rumah tangga, keuangan keluarga di bulan Ramadan, itu bukan ngomongin surplus atau defisit, tapi gimana caranya keuangan itu memfasilitasi Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau tadi kita bicara masalah pengeluaran, kita harus memperhatikan berbagai aspek, ada risikonya juga. Nah, di bulan Ramadan pun juga ada risikonya. Gitu. Apa risikonya? Risikonya itu hadis bersabda, hadis Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan kuman salafa kalam yufarlah. Jadi celaka seorang hamba yang memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu begitu saja tanpa dosanya diampuni gitu. Jadi kita konsen ke keuangan, tapi kita kena risikonya kan sayang gitu. Untuk apa surplus tapi pada akhirnya kita mendapatkan risiko itu gitu. Gitu ya tujuannya. Jadi itu garis besarnya gitu. Jadi kita bagaimana caranya mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, dan uang itu hanya fasilitas untuk menggapai tujuan Ramadan itu. Nah, kalau tadi bicara tentang keuangan, pasti nggak luput dari pendapatan dan pengeluaran. Kalau pendapatan itu, sebenarnya pengelolaan keuangan di bulan Ramadan itu, ini kan praktek ya, ini dipraktekkan oleh para ulama yang udah memang sukses di dunia akhirat. Pengelolaannya itu jauh sebelum Ramadan, gitu. Pengelolaan pendapatannya ya. Jadi ada ulama yang dia punya toko tapi tutupnya bulan Sya'ban, bukan lagi bulan Syawal. Untuk apa? Untuk pemanasan gitu. Bulan Sya'ban pemanasan, begitu masuk bulan Ramadan dia nggak kaget. Sebagian orang kan ada yang kaget, dia geber ibadahnya, tapi nanti pertengahan udah habis, udah capek gitu. Kalau ulama nggak, dia bulan Sya'ban pemanasan, bulan Ramadan mulai startnya gitu. Jadi kita nggak bicara, alhamdulillah pada Ramadan kali ini orderan kue banyak nih, orderan daster, gamis, kita nggak bicara itu. Tapi dan sebagian orang bilang ini berkahnya Ramadan gitu. Terus kalau ditanya, ya
khataman Qur'annya gimana, udah berapa kali khatam, puasanya bolong-bolong nggak, sholat malamnya bolong-bolong nggak, gitu. Jadi ketika bicara keuangan di Ramadan, bukan itu tujuannya, gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini sebentar banget, dan itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah juga di ayat 184-nya, ayyama ma'dudat, gitu di awal suratnya. Maksudnya apa? Maksudnya ayyama ma'dudat, beberapa hari aja. Karena kita tuh emang merasakan kan bulan Ramadan, oh tiba-tiba udah 10 hari aja. Oh sekarang ini udah 18%, baru kemarin puasa. Dan itu emang benar dalam firman Allah gitu. Dan ini antitesisnya ketika Dajjal turun ke bumi. Kalau Dajjal turun ke bumi, 1 hari pertama itu kan seperti 1 tahun. Gitu. Ini kebalikannya, kalau Ramadan tuh rasanya cepat banget gitu. Dan Allah mampu melakukan itu semua. Gitu. Dan acaranya padat di bulan Ramadan, apalagi kalau misalnya bukber, entah masih ada yang melakukan bukber atau enggak ya. Bagian orang kegiatannya tuh bukber. Bukber angkatan SMA di Ramadan, angkatan BEM di Ramadan, teman kantor Ramadan lagi. Kalau kantornya satu, kalau kantornya banyak Ramadan. Jadi isinya bukber semua tuh. Dan itu bukber kan nggak cuma sebentar, gitu. Nggak cuma 5-10 menit, pasti lama. Akhirnya nggak sholat taraweh, isya di rumah, nauzubillah, sampai maghribnya juga ketinggalan gitu. Dan hal yang kita lihat atau di sebagian fenomena itu bukber itu kan apa sih isinya? Kadang tuh aja yang berbangga-bangga aja, gitu. Aja yang berbangga-bangga ya, yang punya gadgetnya dibanggain gadgetnya, yang punya kendaraannya bagus dibanggain, yang lagi studi lanjut dibanggain, yang punya anak dibawa-bawa dibanggain. Dan itu emang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 20, dan manusia itu berbangga-bangga dalam harta dan anak gitu. Padahal semuanya itu kesenangan yang semu, wamal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur gitu. Jadi tujuan bukber tuh apa sih gitu. Apalagi pandemi gini, mungkin ada yang tetap melaksanakan ya gitu. Bukannya nggak boleh, tapi lihat tujuan itu berpengaruh nggak terhadap goalnya Ramadan gitu. Silakan kalau mau bukber kan bisa bukber dengan orang tua gitu, birrul walidain wabil walidaini ihsana gitu, berbakti dengan cara yang baik gitu. Kita habiskan waktu, apalagi yang belum married gitu, bisa menghabiskan waktu bersama orang tua. Nanti kalau udah nikah, udah bisa rumah, nggak akan jarang ketemu gitu. Atau misalnya bukber dengan anak yatim gitu, maksudnya acaranya jelas, ibadahnya sholat maghrib nggak ketinggalan, ada sholat isya, ada sholat raweh gitu. Dan kalau saya lihat di YouTube sebelumnya, bukber tuh jangan berlebihan seperti tadi yang Mbak Ibu Ria bilang ya, bukber tuh jangan berlebihan gitu. Bukber apa adanya aja. Toh kenikmatan seseorang yang berpuasa itu salah satunya kan ketika dia berbuka. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya tuh konro bakar madu sama tahu goreng, nggak beda jauh. Gitu ya nggak sih? Gitu. Itu kalau bisa berbagi, kasih buka puasa buat orang lain gitu. Kalau misalnya kalau nggak ada uang gimana nih? Kalau nggak ada uang, kita lihat, saya ceritain kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu jadi pemimpin itu udah bilang, ayo kita buka. Wah, nih satu kota diundang oleh Umar, raja nih, makanannya enak nih gitu. Gitu kan ya. Terus begitu diundang, gelas-gelas sudah disusun, udah buka, udah minum air, udah disuruh Umar bin Khattab udah pulang gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya duit, kita bisa ngasih aqua sekerdus taruh di masjid, ya nggak sih? Maksudnya kita bisa meraih pahala orang lain tanpa mengurangi pahala orang tersebut gitu, dengan cara yang kita punya gitu. Jadi dengan buka yang ada di rumah, apalagi buka bisa gratis loh kalau kita nebeng di masjid, buat yang suka gratisan gitu. Jadi ketika buka itu harus dikendalikan nafsunya, seperti tadi yang Ibu Ria bilang gitu. Kalaupun ada alokasikan kepada yang lain, karena tadi dibilang kita tuh makan cuma 2 kali, makan sahur sama makan buka. Berarti ada 1 porsi dong yang sebenarnya bisa kita alokasikan untuk orang lain gitu ya. Pengeluaran masalah makan. Terus ada pengeluaran untuk zakat fitrah. Walaupun pandemi,
kita nggak boleh zakat fitrah pakai masker. Walaupun di masjid itu ada protokol kesehatannya, harus pakai masker, kita nggak boleh zakat fitrah pakai masker. Ya, zakat fitrah pakai beras, jangan pakai masker, oke? Kalau pakai masker nggak diterima nanti, gitu. Nah, gitu. Jadi ada alokasi untuk zakat fitrah, terus dan prime time-nya Ramadan itu di 10 malam terakhir itu biasanya orang-orang mengadakan i'tikaf, berdiam diri di masjid. Apa sih yang harus dialokasikan? Ya kalau yang punya mobil bisa alokasikan untuk bensin, terus baju ditaruh untuk 10 hari di masjid gitu kan ya. Gitu. Bahkan ada ulama yang ketika i'tikaf itu dia beli bajunya 1.000 dirham harganya. 1.000 dirham, 1 dirham berapa sekarang? 75.000 ya. 1 dirham 75.000 kalau nggak salah. Itu 75 juta tuh. Mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi emang nggak mubazir? Ya nggak mubazir. Kalau mubazir itu kan ketika walaupun 1 rupiah itu untuk maksiat itu baru mubazir. Gitu. Jadi secara garis besar itu keuangan di bulan Ramadan sebenarnya surplus. Karena makan 2 kali. Udah gitu untuk yang karyawan dia dapat THR. Gitu kan. Kerja lebih sebentar kalau pakai rasio rasio jam kerja lebih sebentar tapi kita tetap dapat upah, kan sebenarnya kita dapatnya lebih gede gitu. Sedekah juga kita bisa alokasikan untuk saudara karena ada dapat 2 pahala sedekah dan pahala bersilaturahim gitu. Kita bisa berikan juga kepada orang lain gitu. Jadi kalau kita bicara Ramadan, kita nggak bicara ini surplus atau defisit. Karena ada kisah-kisah inspirasi gitu kalau kita ikuti kajian bulan Ramadan. Ada yang orang dia tadinya biasa naik motor gitu ya. Itu Ramadan dia naiknya taksi. Biar apa? Biar dia malam bisa ibadah. Dia nggak mau capek di jalan, dia malam bisa ibadah. Ada yang naik mobil dia sewa supir. Biar dia nggak capek di jalan gitu. Jadi banyak cara gimana kita memaksimalkan Ramadan. Gitu. Kalau mau dibilang sebenarnya hampir nggak ada kaitannya ya keuangan dengan Ramadan gitu. Apalagi hadis Nabi tentang Lailatul Qadar itu kan di 10 malam terakhir. Aisyah kan pernah bertanya, ya Rasulullah gimana nih kalau misalnya saya meyakinin ini adalah malam Lailatul Qadar gitu. Terus Rasul ya kalau gitu perbanyak bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anni gitu. Jadi itu kan minta ampunan. Kenapa hadisnya minta ampunan? Kenapa hadisnya nggak minta rumah, minta mobil, minta rejeki, tapi minta ampunan? Karena ini dijelaskan oleh Imam Bukhari, seandainya kita diampuni oleh Allah, maka kita orang yang paling beruntung di dunia dan akhirat. Gitu. Karena setiap musibah yang ada di dunia itu kan karena dosa kita, makanya kita minta ampunan. Gitu. Dalam surat Asy-Syura ayat 30, ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian, oleh dosa kalian. Gitu. Yang bikin kita sial di dunia itu kan karena dosa. Yang bikin kita disiksa kubur juga karena dosa, dan yang bikin kita dibakar di api neraka itu juga karena dosa. Gitu. Makanya lebih penting kita mohon ampunan dibanding minta yang lain. Karena sebagian orang mindsetnya uang yang banyak itu bagus. Gitu. Dan itu manusia sendiri yang menyimpulkan, dan itu disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 15. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Gitu. Maka ketika manusia diuji oleh Tuhannya, dimuliakan, diberikan harta yang banyak, followersnya banyak, senangannya banyak, dikasih anak, dia bilangnya apa? Robbi akroman. Tuhanku lagi memuliakan aku. Gitu. Tapi kalau sebaliknya, fa'ama idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu. Kalau rezekinya lagi sempit, lagi nggak ada pemasukan, nggak punya teman, gitu ya, nggak punya followers, gitu. Dia nyimpulinya apa? Yaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan Tuhanku sedang menghina aku. Kalau nggak begitu, padahal di ayat berikutnya gitu. Belum tentu harta yang banyak itu menandakan kebaikan gitu loh. Karena di surat Al-Mu'minun ya ayat 55 dan 56, apakah mereka mengira ketika kami berikan harta dan anak itu berarti kita segerakan kebaikan? Enggak, balayas urun gitu. Merekanya aja nggak sadar. Seolah-olah itu tuh kebaikan, padahal nggak demikian. Makanya salah satu nama Allah itu Al-Latif. Nah, di Asmaul Husnanya Al-Latif apa tuh?
yang maha halus. Saking halusnya kita nggak sadar kalau itu tuh azab atau nikmat gitu. Ya nggak sih? Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini kita lalai untuk menggapai ridhonya Allah. Justru itu sebenarnya bentuk istidraj gitu. Bentuk istidraj kayak di surat apa nih? Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bih, dan ketika mereka lupa peringatan, ya, melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, lupa sholat, lupa zikir kepada Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan itu. Jadi yang dagangannya bisa lancar, yang ya dibuka semua pintu. Pintu apa lagi? Pintu popularitas dibuka tuh, pintu popularitas, pintu kedudukan dibuka, pintu kedudukan. Jadi belum tentu yang nikmat itu sebenarnya kenikmatan yang sejati gitu. Sampai ketika hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, sampai ketika mereka tenggelam dalam euforianya, ketika mereka lagi senang-senangnya tuh sama dunia yang udah diberikan oleh Allah, Allah siksa tuh secara tiba-tiba. Kan serem gitu. Faidahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Sebagian ada yang mengatakan dia shock, dia down, tapi sebagian lagi ada yang mengatakan dicabut nyawanya. Jadi lagi enak-enaknya maksiat dicabut nyawanya, karena udah bilang gitu. Tapi bukan berarti kayak nggak bagus, kayak bagus juga sih. Misalnya di surat At-Taubah gitu ya, ayat 20 itu juga disebutkan wajahidu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim gitu. Berjihadlah dengan harta dan jiwa. Jadi nggak salah juga, cuman nggak bisa jadi tolak ukur gitu. Ketika kita bicara, oh ini surplus nih, defisit, kayaknya Ramadan ini nggak berkah deh buat saya, sorry ya bahasanya gue, nggak berkah buat saya gitu. Nggak demikian, selama keuangan itu bisa memfasilitasi untuk kegiatan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, silahkan. Apalagi perbanyak sedekah. Rasulullah itu kan orang yang gemar bersedekah, dan yang yang gemar bersedekah paling Rasulullah gemar bersedekah, dan bulan Ramadan dia sedekahnya lebih kencang, beliau lebih kencang lagi. Gitu. Jadi tujuan dari keuangan Ramadan itu adalah menggapai takwanya Allah dan dengan praktek-praktek dari para ulama yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin itu Mbak Sofi. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya Mbak Sofi. Oh, halo. Sudah terdengar sekarang? Sudah terdengar, Pak? Oke. Belum ya? Sudah terdengar suara saya? Oke. Baik, terima kasih Pak Krisno untuk pemaparannya sore ini. Seru banget ya saya nyimaknya benar-benar sampai lupa untuk ngingetin waktunya tadi. Karena emang menarik banget penyampaiannya perihal akuntansi rumah tangga ya. Jadi perihal istilahnya pengelolaan keuangan keluarga itu bukan hanya tentang uang saja, tapi juga ada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan. Khususnya di bulan Ramadan itu saya tadi mengutip kata-katanya Pak Krisno, sebagai istilahnya dari pemaparannya Pak Krisno ini, uang itu tujuannya bukan tujuannya yang kita cari di bulan Ramadan, melainkan itu fasilitas apakah kita bisa menggapai tujuan dari Ramadan itu sendiri, seperti itu. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kita bisa surplus dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Krisno untuk penyampaiannya, sama-sama komprehensif ya dari yang penyampaian Bu Ria tadi. Selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, kita akan melakukan foto bersama dulu. Sesi foto bersama ini akan dipandu oleh Kak Dita. Mungkin silakan kepada Kak Dita untuk mendampingi teman-teman.
untuk foto bersama. Ya, baik. Fotonya ada 2 kali. Yang pertama foto formal, yang kedua foto bebas. Mungkin para peserta bisa menyalakan video ya, atau menampilkan wajahnya masing-masing. Sudah siap? Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang foto bebas. 1, 2. Baik, terima kasih banyak Kak Dita dan narasumber serta peserta yang hadir. Selanjutnya langsung saja ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada satu pertanyaan ya dari Mbak Diana. Ini mau disampaikan langsung atau saya bacakan untuk Kak Diana? Dibacakan aja Mbak, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi di sini Kak Diana menanyakan tentang investasi. Nah, kepada Pak Krisno dan Bu Ria, kira-kira adakah rekomendasi investasi yang aman? Karena saat ini itu fenomenanya ada banyak sekali investasi seperti Bitcoin, falas, yang mana dengan modal minimalis tapi keuntungannya itu bisa tinggi gitu. Dan tentunya diikuti dengan resiko yang juga atau kerugian yang juga tinggi seperti itu. Nah, sedangkan investasi di sektor lain seperti reksadana, situasinya saat ini tuh sedang mengalami penurunan karena kondisi ekonomi sedang volatile kayak gitu. Mungkin saya persilahkan dulu kalau tadi dimulai dari Bu Ria, silakan dari Pak Krisno dulu mungkin bisa menyampaikan tanggapan. Siapa dulu? Kenapa, Pak? Bu Ria dulu ya? Oh, dari Bu Ria ya? Oh ya, silakan. Saya atau Bu Ria? Ini untuk Bu Ria atau Pak Krisno? Atau keduanya, Kak? Dua-duanya nggak apa-apa, Mbak. Oke. Mungkin dari Bu Ria dulu ya, Pak? Ya, bebas. Oke. Ya, silakan Bu Ria. Ya, terima kasih Mbak Diana ya. Nah, Mbak Diana ini kan menanyakan tentang investasi. Nah, saya kembali lagi ke pemaparan saya yang pertama tadi ya. Jadi sebetulnya kita berinvestasi itu tujuannya untuk apa dulu? Jadi kita menentukan dulu tujuan keuangan atau tujuan dari investasi tadi apa. Kalau memang jangka panjang ataukah jangka pendek itu nanti baru kita susun lagi tuh. Yang pertama kalau tujuannya udah jelas nih, baru yang kedua kira-kira kita kapan sih butuh uangnya itu tadi. Ya, kita kapan istilahnya gini. Misal kita beli saham ya atau anggaplah falas gitu ya. Kita punya uang anggaplah misal 1 lot 5 juta gitu ya. Kemudian kira-kira kapan akan kita butuhkan uang itu? Kapan akan kita cairkan? Nah, itu kita butuh tuh gambaran waktu kapan akan dibutuhkan uang itu. Setelah itu kita mesti tahu tuh profil resikonya seperti apa. Nah, kalau mungkin saya pribadi ya, karena saya sifatnya orangnya nggak suka yang mengambil resiko tinggi, jadi saya ambil amannya. Kalau kayak Bitcoin, kemudian kayak
yang kripto itulah ya, itu kan memang resikonya tinggi, dapatnya juga banyak. Nah, saya nggak mau tuh yang ambil resiko yang seperti itu. Nah, sekarang menentukan dulu bagaimana atau apa profil, istilahnya profil dari resiko investasi tadi. Kalau menurut saya, kalau yang namanya investasi seharusnya tidak terlalu beresiko tinggi ya. Jadi intinya gini, investasi itu yang bisa menenangkan hati, nggak bikin aduh kok tiba-tiba anjlok nih harganya, aduh kok tiba-tiba. Jadi kayak mak betunduk gitu lah istilahnya. Ya, itu kalau investasi menurut saya. Nah, kemudian setelah itu kita analisis ketersediaan dana yang akan kita investasikan. Misal nih, kalau saya lebih suka yang aman-aman aja ya. Jadi beli emas misalkan. Emas sekarang kan sudah ada yang kecil-kecil itu juga ada, yang mini-mini itu ya. Nah, itu ada juga yang mungkin dari Antam, dananya sudah besar, sudah ada, kita beli yang 5 gram, itu bagi saya lebih menenangkan seperti itu. Tapi kalau kita tilik lagi, tujuan dari tujuan dari berinvestasi itu apa? Kalau seperti Bitcoin itu saya rasa semacam trading, jadi kita lihat pergerakannya ya. Nah, saya bukan tipikal yang istilahnya melihat secara apa namanya teratur lah bagaimana pergerakannya seperti itu. Dilihat dulu tujuannya untuk investasi apa. Itu kalau saya Mbak Diana. Monggo mungkin dari teman-teman atau dari Pak Krisno bisa tanggapi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Ria. Mungkin silakan Pak Krisno bisa menambahkan. Ya, makasih Bu Ria. Saya nambahin. Uang itu kan kalau dalam Islam itu sebagai qiyamah, sebagai penyangga. Jadi kalau uang itu haram, ya haramlah kehidupan kita gitu. Dan kalau uang itu halal, ya halallah kehidupan kita. Nah, sebelum kita investasi, kita perhatikan dulu instrumennya itu halal atau haram gitu. Kalau Bitcoin sudah jelas haram ya, karena banyak alasan gitu. Apalagi BI juga sudah menjelaskan Bitcoin itu bisa, virtual currency itu mengganggu stabilitas keuangan gitu. Kenapa? Karena dia brokernya nggak jelas, di mana fisiknya nggak ada. Terus nggak ada underlying asetnya gitu. Kalau saham kan dia beli, ketika kita beli saham kita beli perusahaan. Kalau Bitcoin beli apa ya? Pemecahan algoritma aja sih gitu. Dan itu tidak dibarengi dengan persediaan keuangan yang ada gitu. Misalnya di Bitcoin itu ada 7 miliar, ternyata uang yang ada di dunia ini 5 miliar. Coba kalau misalnya Bitcoin itu dijual semua, 2 miliarnya mau nombok pakai apa? Gitu. Jadi nggak ada, dia di dasar apa ya, dasar penerbitannya gitu nggak jelas gitu. Kalaupun misalnya mau main saham, sebenarnya pernah waktu itu ini kan yang namanya Mbak Nurin ya, kita pernah satu kelas fikih muamalah nih. Ini kan debatable nih saham, tapi saya lebih condong ke pendapat yang begini. Kita boleh main saham ada 2 syaratnya. Yang pertama, perusahaannya harus halal gitu. Jadi kalau perusahaannya bergerak di bidang yang haram nggak boleh gitu. Kayak misalnya, ya udahlah nggak usah disebutin lah ya. Gitu. Nah, terus itu yang pertama, halal. Yang kedua, dia tidak memuat klausul perusahaan itu tidak melakukan pinjaman riba gitu, karena ketika kita beli saham kita kan punya perusahaan itu. Kalau perusahaan itu melakukan transaksi riba berarti kita mengizinkan transaksi riba ada di perusahaan itu gitu. Tapi ada kok nanti cari aja, ada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, ada tahu saya cuma satu sih, perusahaan itu dia nggak ada utang ribanya gitu. Jadi kalau mau main saham itu, tapi kadang agak nggak real aja gitu ya. Saya waktu itu pernah beli saham, baru 2 jam saya dapat dividen yang itu dividen untuk periode dia usaha beberapa bulan atau 1 tahun. Nggak matching gitu loh, nggak masuk logika. Saya baru 2 jam beli, tapi dapat dividen yang untuk 1 tahun, gitu. Nggak masuk gitu. Jadi kalau pengen main aman sebenarnya investasi di mana? Ya di sektor real, gitu ya. Kalau misalnya ada teman yang buka steam motor ya ikut nyumbang ya sahamnya dalam bentuk itu gitu, buka dalam bentuk modal itu. Kalau emas tadi yang disebutkan Buria ya bisa aja, tapi untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek nanti
jual ya dia tergerus sama apa sih, ada biaya administrasi apa ya, itu kadang kan ada toko emas yang pakai biaya administrasi, atau pokoknya rugi lah kalau kita beli emas tapi untuk jangka pendek gitu. Itu ya, jadi kalau pengen investasi di sektor real gitu. Kalau misalnya ada area-area yang subhat itu antara yang halal atau yang haram sebaiknya dihindarkan, karena siapa yang menjaga diri dari yang subhat, yang samar-samar, dia telah menjaga kehormatan dirinya gitu. Jadi ya kalau belum ada waktu yang tepat atau ada instrumen yang tepat, ya udah dikip aja dulu. Atau yang tadi ya buka usaha kan di rumah, buka jualan jus kayak, jualan ciki kayak gitu. Jadi pokoknya ya kita berinvestasi itu semoga Allah meridhoi gitu, bukan jadi kaya atau jadi miskin gitu. Itu sih Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Krisno. Dari Kak Diana ada tanggapan? Atau sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama Kak. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi untuk keduanya juga ya, untuk Bu Ria dan Pak Krisno. Dari Mbak Novi nih, Mbak Novi Wulandari, perihal sedekah. Di sini beliau menyampaikan bahwa beliau hendak memberikan sedekah antara ke keluarga yang domisilinya jauh atau dari tempat tinggal atau kepada tetangga sekitar, karena situasinya kedua belah pihak ini sama-sama membutuhkan, dan kita dan pihak yang akan memberikan sedekah ini memiliki keterbatasan dana untuk memberikan ke keduanya. Kira-kira perihal ini ada tanggapankah dari Pak Krisno mungkin? Silakan. Oh iya, memang kalau sedekah kepada saudara itu dia ada dua pahala sedekah dan pahala silaturahim gitu. Tapi kita juga diperintahkan untuk berlaku baik kepada tetangga kan gitu. Jadi sebaiknya dilihat dulu sih kebutuhannya yang sama-sama membutuhkannya, mana yang paling membutuhkan. Terus kita juga punya saudara lain nggak selain kita gitu, yang mungkin saudara kita yang lainnya bisa membantu saudara kita yang membutuhkan itu, dan jadi kita bisa fokus tetangga itu sih. Gitu Allah alam. Mungkin ada dari Mbak Sofi. Oke. Saya Ya. menyimak dulu hari ini. Terima kasih Pak Krisno. Mungkin dari Bu Ria, silakan. Ya, mungkin saya setuju sih dengan Pak Krisno tadi ya. Kalau dengan keluarga, mungkin kalau ada sanak famili yang lain bisa membantu, itu akan lebih baik. Tapi kalau mungkin tetangga itu juga sebetulnya perlu juga, karena gimana pun juga yang terdekat adalah tetangga. Jadi 50-50 sih mungkin gitu Mbak, kalau dari saya. Itu aja. Gitu. Baik, terima kasih Bu Ria. Dari Mbak Novi ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup Mbak, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Sama. Mungkin selanjutnya dari teman-teman ada yang hendak bertanya kembali? Boleh secara langsung. Dari Pak Aziz mungkin? Oh, ada nih. Mau disampaikan langsung atau dibacakan? Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Aziz. Apa saja hal-hal yang membuat masyarakat cenderung memiliki pengeluaran yang membengkak saat bulan Ramadan? Mungkin bisa dari Bu Ria terlebih dahulu, silakan. Baik, berarti ini pendapat pribadi mungkin ya Mbak ya? Iya. Jadi yang bisa hal-hal yang mungkin bisa membuat masyarakat cenderung memiliki pengeluaran membengkak. Nah, tadi yang pertama buka bersama mungkin ya. Jadi buka bersama dengan teman SD, SMP, SMA, mungkin pekerjaan di mana sebelumnya, itu bisa juga jadi membengkak. Kemudian lebih ke tradisi sih saya rasa. Jadi semua aktivitas atau kebiasaan di bulan Ramadan itu yang tidak dilakukan di 11 bulan yang lain itu lebih kepada tradisi kita aja, tradisi masyarakat. Nah, kalau dari Pak Krisno sendiri kan tadi juga sudah menjelaskan bahwa sebetulnya tidak usah berlebihan, yang harus
buka bersama di luar, kemudian esensi dari makan apa tadi, tahu goreng dengan apa konro mungkin ya, itu kan sama saja sebetulnya. Nah, mungkin lebih ke istilahnya literasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya buka bersama atau tradisi yang lain pun tidak perlu yang berlebihan. Mungkin itu bisa istilahnya bisa diedukasi gitu ya. Bisa kita pakai anggaplah sedekah atau ke buka bersama di masjid seperti itu. Itu kalau yang apa namanya untuk takjil buka bersama. Nah, kalau hal yang lain saya rasa dari apa namanya sektor ekonomi ya. Kan karena gimana pun juga kalau lebaran itu dominan dari masyarakat kita adalah membeli baju baru atau membeli apa pakaian dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu pengeluaran yang bisa membuat membengkak di saat bulan Ramadan. Mungkin itu dari saya, Mbak Sofia. Dari Pak Krisno mungkin silakan. Iya, prinsipnya sih sama aja sama Buria ya, gitu. Cuman ini masalah kita puasa berhasil nggak ya, kok tiba-tiba kebawa hawa nafsu gitu aja. Bukan karena 2 kali terus kita akhirnya langsung wah kekenyangan gitu. Kayak gitu sih. Kalaupun pengen berubah, ya literasinya kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita tidak membiasakan budaya-budaya yang sebenarnya itu nggak perlu gitu. Budaya-budaya masyarakat yang itu menghabiskan uang gitu. Dan gimana caranya? Ini nih, gimana caranya? Lakukan aja apa yang Allah suka gitu. Apa kata Allah, bukan apa kata orang gitu. Karena nanti kalau kita ngomong apa kayaknya kata orang gini deh yang nggak ada habisnya gitu. Gitu, wah kita hebat ya, kamu ini ya gitu. Pujian orang kan hanya sebatas ujung lidahnya aja gitu. Jadi mulai sekarang kita harus berani bisa tutup kuping untuk membiasakan diri kita apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Gitu. Baik, terima kasih Pak Krisno. Mungkin dari Kak Aziz, terima kasih Pak Krisno. Mungkin dari Kak Aziz ada tanggapan atau pertanyaan follow up? Sudah, terima kasih. Oh ya. Oke, terima kasih Kak Aziz. Mungkin dari yang lain ada yang hendak bertanya, boleh secara langsung juga. Kak Rahnita mungkin ada yang hendak ditanyakan? Atau Mbak Mirna? Kak Rahnita mau nanya nih kayaknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi lebih banyak membahas tentang keluarga gitu. Tapi kalau sudut pandang kita sebagai anak yang misalnya merantau, itu sebenarnya juga sangat penting untuk bisa mengelola keuangan. Apalagi secara tidak langsung kita hanya mendapat dari orang tua gitu untuk memasukkannya. Kira-kira dari kedua materi, apakah ada tips untuk misalnya anak yang merantau gitu untuk bisa mengelola keuangannya bukan hanya untuk di bulan puasa atau menjelang lebaran gitu, tapi lebih ke sehari-hari juga. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Rahnita. Silakan dari Pak Krisno dulu untuk menanggapi. Oke. Kalau untuk di bulan puasa tadi sebenarnya fasilitasnya banyak ya. Iklim di Indonesia, apalagi masjid-masjid banyak yang buka takjil gitu. Itu kalau misalnya keuangan terbatas bisa ke sana sih, gitu. Atau buka seadanya, atau biasanya ada kalau di Jakarta itu banyak beberapa masjid itu untuk iktikaf itu kita harus daftar. Gitu saya lihat ada di Malang juga ada kemarin saya tanya iya harus daftar. Kalau emang pengen stay ya 10 hari benar-benar siang malam di situ 10 hari di situ. Jadi dia akan menyediakan kalau di Jakarta itu ada di masjid itu dia nyediain ruangan khusus buat yang iktikaf 10 hari terakhir itu. Ya termasuk makan sahur, buka,
mungkin tengah malam masih ada ngemil-ngemil, itu yang diutamakan mereka yang daftar itu, gitu. Maksudnya apa? Biar kita fokus ibadah, gitu. Itu malah ada ruangnya sampai ber-AC. Tapi kalau saya lihat, karena saya nggak pernah daftar gitu, saya kadang lewat gitu depan ruangannya. Mereka walaupun dikasih ber-AC, selimut tebel, tiap lihat baca Quran, tiap lihat baca Quran gitu. Gitu. Terus kalau misalnya di luar bulan Ramadan, ya gini, sebenarnya kan biasanya kalau kita sudah balik ya, gitu. Kalaupun dan tapi kelebihan orang tua juga ketika dia menguliahkan anaknya, gitu. Dan kita juga nggak salah kalau misalnya kita bayar kuliah sendiri. Ya salah satunya dengan cara cari sambilan, gitu. Ya namanya juga mahasiswa harus kritis, bukan penyakit kritis ya, kritis, kreatif, berpikir kritis, keluar dari zona nyamannya, gitu. Karena yang biasanya tertempa di masa muda, dia akan kokoh di masa tua, gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Krisno. Dari Bu Ria ada tambahan kah? Saya setuju dengan Pak Krisno ya, kalau di bulan Ramadan memang fasilitas banyak, kalau untuk istilahnya menambah masukan lah ya. Cuman kalau misalnya di luar itu, ataupun mungkin bisa dilakukan di bulan Ramadan, teman-teman bisa explore hobinya apa, misal hobi menulis ya, itu kan bisa tuh, ada banyak fasilitas kita ketika menulis di istilahnya, entah itu menulis blog, entah itu menulis di media, itu paling tidak selain mengasah, istilahnya mengasah bahasa, mengasah kemampuan menulis, juga ada bonus tuh biasanya. Kalau lagi beruntung kita dapat fee, ya, itu bonus aja tuh. Cuman kita niatkan lagi, kita niatkan bahwa anggaplah kita belajar, nanti ketika ada fee berapapun nominalnya bisa kita syukuri, dan mungkin bisa juga kita sampaikan kepada orang tua bahwa anaknya nggak hanya kuliah aja, Pak Bu, saya di sini nggak hanya kuliah, saya juga dapat dari A, B, C, D, E, F. Jadi semacam ada perasaan bahwa orang tua itu merasa bahwa alhamdulillah berarti selama ini anak saya itu juga berusaha di tanah rantau. Begitu. Itu saja Mbak Sofia. Iya, baik. Terima kasih Bu Ria. Dari Karanita sudah cukup atau ada follow up? Sudah cukup Mbak Sofi, sangat terbantu atas jawabannya. Alhamdulillah. Baik, ini mungkin karena waktunya terbatas, saya berikan satu pertanyaan lagi nih. Sudah ada yang angkat tangannya, Mbak Dika Putri. Mungkin bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Halo Mbak Dika Putri. Oke, kalau gitu ini pertanyaan terakhir ya untuk Bu Ria dan Pak Krisno. Sebelum masuk ke closing statement, tadi kan sempat disinggung ya, dalam akuntansi rumah tangga atau pengelolaan keuangan di rumah tangga ini sebenarnya yang terlibat itu nggak hanya ya dimulai dari diri sendiri ya, hanya saja artinya ada keterlibatan yang lain, kayak tadi misalkan saat anak atau anggota keluarga lain membutuhkan sesuatu, hal-hal yang harus dipertimbangkan itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, bukan hanya spesifikasi suatu barang atau sebagainya seperti itu. Nah, kira-kira dari Bu Ria sama Pak Krisna sendiri nih, mungkin dari pengalaman pribadi, ada nggak sih tantangannya dalam istilahnya mendisiplinkan pengelolaan keuangan rumah tangga ini dengan anggota keluarga lainnya seperti itu? Mungkin deh dari Bu Ria dulu. Maaf, gimana pertanyaannya? Ini, adakah tantangan yang dihadapi oleh Bu Ria dan Pak Krisno saat mendisiplinkan dalam pengelolaan keuangan di rumah tangga dengan anggota keluarga lainnya seperti itu? Dan bagaimana cara penanganannya? Mungkin dari Bu Ria dulu, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sofia. Ini berarti mungkin pengalaman pribadi aja kali ya.
Iya, silakan Bu. Bagaimana Sharing. mendisiplinkan, jadi sharing aja karena anak-anak saya juga masih kecil ya, belum tahu nominal uang sehingga saya berkomunikasi atau negosiasinya hanya sama suami. Gimana sih caranya? Kalau saya lebih ke kita kembali lagi ke komitmen awal, ya tujuan awal dari menyusun strategi atau keuangan keluarga. Jadi kembali lagi tujuan kita misal tahun ini nih apa namanya goal kita apa sih, kita mau menabung untuk apa untuk tahun ini. Nah nanti kalau misalnya di tengah jalan misal nih satu ketika lagi butuh gadget baru, padahal gadgetnya masih bagus tuh, masih bisa dipakai. Nah kita biasanya sharing, butuh banget nggak sih gadget ini? Kalau misalnya masih pakai gadget ini, masih bisa dipakai kerja nggak sih? Atau mungkin laptop ini kan karena kita pakai kerja, tapi karena benar-benar rusak total, maka otomatis ada alokasi anggaran yang harus kita pakai untuk membeli laptop baru. Nah itu harus kita komunikasikan dengan pasangan bahwa saya akan menggunakan anggaran ini untuk menggunakan ini atau untuk meneruskan pekerjaan saya karena ini laptop ini saya pakai untuk bekerja, misalnya seperti itu. Jadi saya lebih menekankan kepada komitmen awal, berkomunikasi gimana sih caranya biar kita bisa sampai ke tujuan itu tadi. Misal dalam 1 tahun kita ada tujuan beli sesuatu lah, atau tahun depan kita ada tujuan untuk menabung apa, nah, seperti itu. Saling mengingatkan, seperti begitu. Kalau saya seperti itu. Nah mungkin nanti kalau anak-anak sudah paham, kita bisa tuh sharing bareng. Kak, Dek, ini Bunda sama Ayah mau beli ini, mau beli itu. Adik apa nih? Adik tahun ini mau beli apa, misalnya begitu. Singkat kata seperti itu, Mbak Sofia. Ya. Baik, terima kasih Bu Ria. Selanjutnya silakan Pak Krisno. Kalau tantangan mungkin sebagai manusia kita semua kadang suka lupa ketika punya tujuan, kayaknya enak nih beli ini gitu, jadi tujuannya sampean gitu. Cuman ada lagi tantangan lain, tantangan spiritual ya. Masa kadang tuh lupa kita bertawakal sama Allah gitu. Kadang saya dan istri sebaliknya gitu. Kayak misalnya waktu dulu ada gitu keadaan darurat, terus istri bilang, gimana kalau kita minjem sama si ini gitu. Terus enggak, kita minta dulu sama Allah gitu. Jangan mikirin itu dulu gitu. Kadang saya lupa gitu, istri saya, kita minta dulu sama Allah gitu. Makanya kenapa anak saya namanya Ibrahim ya, kenapa kamu lupa, kita kan namain anak Ibrahim itu karena dia bertawakal. Ingat kan kisahnya Ibrahim waktu Ibrahim dilempar ke api itu, malaikat Jibril kan nawarin gimana mau dibalik ditimpa lagi nggak tuh si raja gitu, nggak mau ditolongin nggak gitu. Jadi kayak mau ngasih pertolongan di detik-detik terakhir loh. Terus Nabi Ibrahim kan bilang, saya nggak ada urusan sama kamu gitu. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Jadi cukup Allah yang nolong gitu. Jadi Nabi Ibrahim aja nggak ngerundel gitu di detik-detik terakhir gitu, nggak bilang ke malaikat kemana aja nih, ini nyawa udah di sedetik lagi mati gue, dia nggak bilang gitu. Jadi kadang bertawakal pada Allah lebih ampuh gitu. Dan alhamdulillah waktu itu terbukti Allah cukupi gitu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, Allah cukupi kebutuhannya. Gitu. Jadi itu sih tantangannya, kadang lupa minta sama Allah padahal Allah yang memberikan segala sesuatunya. Gitu. Dan emang sebaiknya tadi di bulan Ramadan itu kan goalnya kan bertakwa kan. Dan orang yang bertakwa itu sebenarnya Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Gitu. Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga. Gitu. Jadi kalau boleh nambahin lagi ya, tadi misalnya ada diskon gitu kan ya, tadi Bu Ria bilang ada diskon, ya kita jangan terpacu gitu. Buat apa punya diskon tapi kalau kita nggak mampu beli gitu. Siapa tahu dengan bertawakal nanti
Allah beri kemampuan di bulan Syawalnya gitu, di Idul Fitrinya beli, atau Allah kasih hati kita jadi hati yang qanaah, merasa cukup, akhirnya kayaknya nggak butuh deh baju itu gitu ya, Allah alam. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Krisno untuk jawabannya dan juga Bu Ria. Berhubung ini banyak yang mempersiapkan juga ya untuk berbuka dan sebagainya, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya mungkin saya minta tolong Bu Ria dan Pak Krisno untuk menyampaikan closing statement. Kira-kira apa sih kesan-pesan Bu Ria dan Pak Krisno terhadap RBA dan kegiatan bincang sore hari ini? Mungkin dimulai dari Bu Ria terlebih dahulu, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Sofia dan mungkin teman-teman RBA yang bergabung di sini ya. Saya juga sempat berkegiatan dengan RBA sebelumnya, dengan Bu Hanjar juga. Saya merasa semacam takjub gitu loh. Mungkin karena sekeliling itu juga anak-anak muda yang berkegiatan yang seperti ini itu juga mungkin tidak ketahui. Jadi saya harap mudah-mudahan nanti RBA kedepannya bisa lebih istilahnya majulah ya. Alhamdulillah selama ini juga manfaatnya saya rasa juga baik untuk masyarakat, mendidik, mengedukasi, kemudian bisa mengajak hal-hal yang seperti ini. Kadang itu masyarakat tidak bisa menjamah gitu. Hanya cuman karena ada niat baik dari teman-teman RBA dan kemauan, alhamdulillah dimudahkan. Harapannya teman-teman RBA lebih semangat, bisa lebih semangat, sehat selalu, barokah semua kegiatannya, dan insya Allah semuanya dicukupkan, seperti kata Pak Krisno ya, semuanya dicukupkan, bisa qanaah dan lancar lah begitu. Terima kasih Mbak Sofia dan teman-teman RBA, Pak Krisno juga atas sharingnya. Saya juga merasa juga terbuka lah ya, karena mungkin preferensi setiap orang juga berbeda-beda. Dari sini juga saya bisa belajar lebih banyak dari teman-teman dan juga Pak Krisno. Gitu aja Mbak Sofia. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ria. Selanjutnya silakan pada Pak Krisno. Saya bingung. Ya saya juga baru tahu ada lembaga seperti RBA ini dari Mbak Diana Nurmitasari gitu. Tapi ya semoga Allah jaga kalian semua dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Gitu. Terus apa lagi ya tadi pertanyaannya? Pesan mungkin buat peserta dan seluruh partisipan yang menyimak kegiatan ini. Ya, kalau pesan untuk kita semua dan diri saya sendiri, semoga kita bisa lebih maksimal di 10 malam terakhir ini, prime time-nya Ramadan, agar kita nggak jadi orang yang merugi gitu. Karena ada hadis lain, orang yang tidak dimaafkan dosanya di bulan Ramadan, dia tidak akan dimaafkan dosa-dosanya di bulan lainnya gitu. Dan waktu yang terbaik itu pada saat malam Lailatul Qadar itu. Dan orang yang terhalang dari kebaikan itu yang nggak bisa meraih Lailatul Qadar itu. Mungkin itu agar kita bisa maksimal di 10 malam terakhir. Tapi bukan berarti kita ninggalin semuanya gitu. Kalau emang misalnya gini, misalnya saya harus cari uang, nafkah gitu. Karena kalau nggak nafkah, ya saya mau makan apa lagi? Ya kalau kayak gitu, kan lebih utamakan mencari nafkahnya. Kecuali yang saya contohkan tadi untuk pedagang yang udah mapan atau ada pekerja yang udah punya gaji tetap gitu. Tapi kalau yang pedagang yang kecil masih kembang kempis nafasnya, ya dia tetap harus mengutamakan itu. Karena tetap pakai fikih prioritas, mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Nyari nafkah kan wajib, nyari nafkah kan wajib, iktikaf kan sunnah. Jadi dulu kan wajib. Kalau misalnya nanti disuruh bantu orang tua, misalnya bikin kue, ya tetap utamakan orang tua, karena membantu orang tua itu wajib, iktikaf sunnah gitu. Ya walaupun kita nanti dihabiskan waktu dengan hal-hal yang wajib tadi,
ya sambil nunggu kue matang gitu, kita bisa sambil baca Quran atau sebagainya gitu. Jadi tetap ngisi positif gitu, nggak cuma colek-colek kuehnya aja gitu ya. Itu sih. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Krisno dan Bu Ria yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi perihal pengelola keuangan di bulan Ramadan hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam memandu kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah hadir untuk menyimak kegiatan bincang sore hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi forum ini ke Kak Anita. Baik, terima kasih Kak Sofi. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, kepada peserta boleh untuk menuliskan pesan dan kesan untuk kegiatan hari ini. Formatnya sudah tersedia pada kolom chat. Dan setelah itu kita akan mengakhirinya dengan sama-sama berdoa. Baiklah, selanjutnya mungkin kita akan berdoa bersama untuk menutup acara pada sore hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai dan sampailah kita pada akhir acara. Mohon maaf atas kesalahan jika terjadi sebelum-sebelumnya. Saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemateri, jika ingin melanjutkan aktivitas, disilahkan. Dan bagi peserta juga demikian, ingin mempersiapkan takjil mungkin dan lain sebagainya.
Oh iya, makasih. Saya pamit. Guria, pamit. Terima kasih, Pak Rizno. Terima kasih Pak Krisno. Terima kasih juga teman-teman RPA. Terima Mohon maaf kasih, kalau Bu ada Ria. salah kata. Saya pamit ya. Ye, Bu. Assalamualaikum Oke, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.